Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terhormat Ibu Maya selaku dosen pengampu pada mata kuliah siang hari ini dan teman-teman sekalian yang semoga diberi kesehatan selalu. Sebelumnya izinkan kami dari kelompok 5 untuk memaparkan hasil diskusi kami terkait teratogenesis. Adapun anggota kelompok 5 terdiri dari saya sendiri yaitu Muhammad Rafdi Akbar Ramadan dengan NIM 51, Hindun Tursinan dengan NIM 20, Teti Wulandari dengan NIM 56, Binti Handewi dengan NIM 62. Next. Selanjutnya, apa itu teratogenesis? Nah, ada teratogenesis, ada teratogen. Teratogenesis sendiri adalah proses yang menyebabkan cacat lahir atau malformasi pada embrio atau janin. Teratogen adalah setiap jenis agen atau faktor yang dapat membuat cacat bawaan atau meningkatkan kemungkinan masalah bawaan yang terjadi. Selanjutnya, prinsip-prinsip dari teratogenesis yang pertama, kerentanan terhadap teratogenesis tergantung pada genetik, konseptus, dan interaksi antara komposisi genetik dengan lingkungan. Yang kedua, kerentanan terhadap teratogen berbeda-beda tergantung pada tahap perkembangan saat terjadi paparan, masa embriogenesis terutama antara minggu ketiga hingga ke-8 kehamilan, merupakan masa yang paling sensitif terhadap terjadinya cacat bawaan. Yang ketiga, manifestasi perkembangan abnormal tergantung pada dosis atau lamanya paparan terhadap teratogen. Selanjutnya, teratogen bekerja melalui mekanisme yang spesifik pada sel-sel dan jaringan yang sedang berkembang, mengakibatkan patogenesis yang abnormal. Nah, manifestasi dari perkembangan abnormal ini dapat berupa kematian, malformasi, keterlambatan pertumbuhan, dan juga gangguan fungsi. Selanjutnya yaitu mengenai pembahasan terkait faktor teratogenesis. Faktor teratogenesis merujuk pada agen atau kondisi yang dapat menyebabkan teratogenesis, yaitu pembentukan cacat bawaan pada janin selama masa perkembangan embrio janin dalam kandungan. Adapun faktor teratogenesis meliputi faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik pada teratogenesis merujuk pada peran genetika dalam menyebabkan atau meningkatkan resiko terjadinya cacat bawaan pada janin. Beberapa cara faktor genetik dapat mempengaruhi teratogenesis, melibatkan mutasi atau perubahan genetik yang dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya yaitu mengenai faktor lingkungan. Faktor lingkungan memainkan peran yang signifikan dalam teratogenesis, yaitu dalam pembentukan cacat bawaan pada janin. Interaksi antara faktor-faktor lingkungan dan pembentukan janin dapat mempengaruhi perkembangan embrionik dan meningkatkan risiko terjadinya anomali kongenital. Next. Adapun contoh-contoh dalam faktor genetik yaitu meliputi yang pertama kelainan jumlah. Kelainan jumlah kromosom merupakan salah satu bentuk kelainan genetik yang dapat menyebabkan teratogenesis atau pembentukan cacat bawaan pada janin. Pada manusia, kelainan jumlah kromosom sering terjadi selama pembentukan sel-sel reproduktif atau pada awal perkembangan embrio. Beberapa contoh kelainan jumlah kromosom yang paling umum yaitu melibatkan yang pertama itu ada trisomi, monosomi, dan poliploidi. Selanjutnya yaitu mengenai sindrom Turner. Sindrom Turner merupakan suatu kelainan genetik yang terjadi pada perempuan akibat kekurangan atau absennya satu kromosom X yang umumnya biasanya dimiliki oleh perempuan. Karakteristik utama sindrom Turner
melibatkan ketidaknormalan pada struktur dan fungsi tubuh. Beberapa ciri khas sindrom Turner meliputi yang pertama itu ketidaknormalan pertumbuhan. Perempuan dengan sindrom Turner cenderung lebih pendek dari rata-rata dan memiliki pertumbuhan yang terhambat. Yang kedua yaitu kurangnya perkembangan seksual secara alami. Pada masa pubertas, perempuan dengan sindrom Turner mungkin mengalami kurangnya perkembangan payudara dan kelainan pada organ reproduksi. Yang ketiga, kelainan pada jantung. Beberapa individu dengan sindrom Turner dapat memiliki kelainan jantung bawaan. Dan yang terakhir, terdapat masalah ginjal, yaitu kelainan pada ginjal seperti kista atau masalah struktural juga dapat terjadi. Selanjutnya yaitu mengenai pembahasan sindrom Down, yang juga dikenal sebagai trisomi 21, yang merupakan kelainan genetik yang disebabkan oleh keberadaan tambahan materi genetik pada kromosom 21. Sindrom Down merupakan salah satu kelainan genetik yang paling umum dan menyebabkan ciri-ciri fisik dan keterbelakangan intelektual pada individu yang terkena. Sindrom Down memiliki karakteristik yang khas, melibatkan ciri fisik, pertumbuhan yang lambat, dan masalah kesehatan mental. Next. Selanjutnya yaitu adapun contoh-contoh dalam faktor genetik meliputi agen-agen infektif yang merupakan salah satu yang mungkin berpotensi dalam menyebabkan teratogenesis yang umumnya berupa virus, bakteri, atau parasit. Adapun contohnya yaitu seperti virus rubella, cytomegalovirus, virus herpes simplex, varicella, virus imunodefisiensi manusia atau HIV. Selanjutnya radiasi yang juga mungkin berpotensi menyebabkan cacat lahir pada janin. Contohnya yaitu sinar X atau radium dosis tinggi yang merupakan contoh radiasi yang dapat berpotensi. Selanjutnya yaitu zat-zat kimia. Paparan zat-zat kimia selama masa perkembangan embrio dapat menyebabkan kerusakan genetik atau struktural pada janin yang berkembang seperti thalidomide, alkohol, merkuri, dan obat-obat tertentu. Next. Selanjutnya, ada gangguan zat teratogen pada tahap pembentukan janin. Yang pertama, pada tahap embriologi, setelah pembuahan, sel telur itu akan mengalami proliferasi sel, diferensiasi sel, migrasi sel, dan organogenesis. Embrio kemudian akan melewati suatu metamorfosis dan periode perkembangan janin sebelum dilahirkan. Lalu yang kedua ada prediferensiasi. Nah, selama tahap ini, embrio itu tidak rentan terhadap zat teratogen. Tahapan ini adalah tahapan resisten. Sel yang mengalami kerusakan itu akan digantikan oleh sel lain yang masih hidup membentuk embrio normal. Yang ketiga, embrio. Nah, pada tahap ini, sel secara intensif itu akan menjalani diferensiasi, mobilisasi, dan organisasi. Selama proses inilah, sebagian besar organogenesis itu terjadi. Akibatnya, embrio itu akan sangat rentan terhadap efek teratogen. Selain itu, tidak semua organ itu rentan pada saat yang sama dalam suatu kehamilan. Yang keempat, di janin, selama tahap ini, teratogen tidak mungkin menyebabkan cacat morfologik. Akan tetapi, tidak mengakibatkan kelainan fungsi seperti gangguan sistem saraf, saraf pusat, dan hal ini mungkin tidak dapat didiagnosis segera setelah kelahiran. Next. Oke, selanjutnya ada jenis teratogenesis. Jenis yang pertama yaitu teratogenesis struktural yang menyebabkan terjadinya kelainan atau cacat pada bentuk tubuh, seperti kembar dempet. Next. Nah, kembar dempet ini sendiri ada dua, yaitu kembar dempet siam, kalau kembar dempetnya itu ringan. Sedangkan kembar dempet yang parah disebut monster double atau duplex. Nah, ada dua kemungkinan. Yang pertama itu tak sempurnanya pembelahan primitif trik kiri dan kanan. Kemudian tak sempurnanya lapis benih membelah.
Next. Nah, ini untuk contoh kembar dempet. Ada kelainan dada bertaut, kelainan kepala bertaut, dan kelainan pinggul bertaut. Next. Yang kedua ada teratogenesis fungsional. Ini tuh menyebabkan gangguan fungsi atau sistem organ tubuh tertentu, seperti jantung bocor. Nah, ini tuh biasanya faktor ketika masa kehamilan itu terlalu banyak mengkonsumsi alkohol gitu. Next. Terakhir ada teratogenesis metabolik. Ini menyebabkan gangguan pada sistem enzim dan metabolisme tubuh seperti galaktosemia. Nah, galaktosemia ini tuh kayak alergi sama galaktosa gitu. Next. Terus untuk pencegahan teratogenesis ada perencanaan kehamilan, terus menghindari radiasi, menghindari zat teratogenik, dan juga pemantauan lingkungan kerja. Next. Oke, jadi di sini ada studi kasus terkait teratogenesis. Nah, seperti yang kita tahu, virus itu merupakan salah satu infeksi yang dapat menyebabkan cacat lahir. Salah satunya yaitu virus rubella. Nah, virus ini itu menyebabkan penyakit campak Jerman dan dapat ditularkan melalui batuk, bersin, dan alat makan yang digunakan bersamaan dengan penderita. Nah, infeksi virus rubella pada ibu hamil itu dapat menyebabkan teratogenesis, yakni malformasi pada janin seperti katarak, cacat jantung, tuli, dan kelainan gigi. Next. Nah, yakni ada di bab ini dibahas mengenai infeksi virus rubella sebagai teratogenesis dalam kehamilan. Nah, infeksi virus rubella pada ibu hamil itu terjadi terutama pada trimester pertama kehamilan, yakni pada minggu ke-5. Nah, virus ini dapat menginfeksi janin melalui plasenta yang dapat menyebabkan congenital rubella syndrome atau biasa kita singkat CRS. Nah, tingkat keparahan infeksi virus rubella itu tergantung pada usia kehamilan. Infeksi pada trimester pertama kehamilan itu dapat menyebabkan kerusakan pada janin sebesar 80-90%. Sedangkan pada trimester kedua itu sebesar 60-80%. Next. Nah, di sini kita bisa menentukan nih adanya infeksi virus rubella pada ibu hamil. Yang pertama itu dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan mengambil sampel air liur atau darah untuk mendeteksi antibodi rubella. Jika terdeteksi antibodi IgM itu maka diketahui bahwa ibu itu sedang menderita infeksi rubella. Akan tetapi jika terdeteksi antibodi IgG berarti ibu itu sudah menerima vaksin rubella atau pernah menderita infeksi sebelumnya. Next. Baik, mungkin itu saja hasil pemaparan presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.